Nah, ada the law of diminishing return, ya, hukum dari diminishing return. Nah, ini pengertiannya, ya. Ya, itu adalah hukum perekonomian, ini silakan dibaca, ya, yang menyatakan proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output yang maksimal, ya. Nah, jadi ini ilmunya orang-orang ekonomi, ya. Ya, jadi the law of diminishing return itu adalah hukum perekonomian yang menyatakan proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output yang maksimal. Ya, nah, silakan baca di sini, ya. Misalkan, ya, nih silakan dibaca contohnya, ya. Produksi tegel keramik, ya, itu butuh 1 unit mesin pencetak, ya. Nah, contoh nih, bila dikerjakan oleh satu orang itu dapat memproduksi 25 tegel per hari. Ya. Bila dikerjakan 2 orang, kita bisa mendapatkan 60 tegel per hari. Nah, berarti kalau misalnya 60 tegel per hari, kalau dibagi 2 kan dapatnya lebih banyak, ya, 30 tegel misalnya. Nah, ini gampangnya ini. Jadi, inti dari the law of diminishing return itu adalah semakin banyak tenaga kerja, maka produksi akan semakin meningkat. Nah, ini, ya. Jadi, apa namanya, produksinya atau produktivitasnya meningkat, ya. Nah, kemudian biaya yang dikeluarkan juga akan ikut meningkat, ya dong, ya. Ketika saya mempekerjakan 1 orang, terus saya tambah 2 orang, otomatis biaya saya untuk membayar pekerja itu semakin besar. Nah, kemudian hasil pendapatan bisa jadi semakin menurun atau semakin meningkat. Nah, ini apa namanya, opsinya ada 2, ya. Ketika kita menambah pekerja itu bisa jadi pendapatan kita itu bisa meningkat, tapi juga ada potensi menurun juga, ya. Ini, ya. Jadi secara umum adalah setiap proses produksi akan mencapai jumlah output itu ini, ya. Jumlah outputnya itu tegel, ya, 25. Yang awalnya 25 menjadi 60 dengan komposisi biaya yang ideal, ya, untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang paling ideal, ya. Nah, ini, ya, jadi bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, ini ada grafik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ini, ya, FC, ya. FC itu fixed cost. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang ini, ya. Yang artinya kemarin saya ulangi aja, ya. FC itu atau fixed cost itu adalah biaya tetap, ya. Contoh kamu bayar listrik, bayar air, bayar wifi, kemudian bayar karyawan misalkan, ya. Kan pakai gaji pokok, ya, misalnya, ya. Nah, ketika kamu memulai memproduksi sesuatu apa atau memulai usaha, fixed cost ini kayak sesuatu yang harus tersedia nih. Ada kerjaan atau nggak ada kerjaan. Gampangannya gini, ketika saya punya perusahaan kontraktor nih, saya itu punya fixed cost, ya, dalam bentuk gaji direktur, kemudian gaji karyawan saya itu fixed cost. Ada proyek atau nggak ada proyek, saya tetap harus bayar karyawan saya. Nah, itu fixed cost. Atau ada kerjaan, nggak ada kerjaan, saya harus tetap bayar listrik. Nah, itu adalah fixed cost. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya. Price-nya sudah ditentukan, banyak dikitnya proyek yang saya dapat, ya, X ini kan demand, ya, tidak terpengaruh nih, ya. Nah, karena itu fixed cost, ya. Jadi karyawan saya karena bayarannya itu sudah bulanan, ketika saya nerima proyek 1, nerima proyek 2, nerima proyek 4, 5, bayarannya dia tetap sama, ya. Nah, kemudian ada namanya variabel, ini apa ya, VC kemarin, variable cost kalau tidak salah, ya. Saya lihat dulu, ya. VC kemarin itu variable cost, Pak. Iya, variable cost, ya. Oke. Oke, ini, ya. Nah, ini cara bacanya. VC sekarang, ya. VC kemarin sudah saya jelaskan, ya. VC itu adalah variable cost, ya. Di kasus saya tadi, ketika saya punya perusahaan kontraktor, ya, proyek saya cuma dikit, misalnya 0 nih, ya, ya otomatis saya nggak ngeluarin biaya untuk bayar tukang atau biaya untuk beli material, ya. Tapi ketika saya dapat proyek 1 misalkan di sini, ya, maka saya akan, ya, misalnya, ketika proyek saya dapat 1 misalkan di posisi ini misalkan, ya,
di posisi ini jumlahnya 1 misalkan. Saya harus ngeluarin budget sekian juta, misalkan 20 juta misalkan ya, variable cost untuk satu proyek. Kemudian saya 5 proyek lagi lebih banyak, misalkan 4 proyek ya, otomatis saya biaya untuk mengeluarkan atau biaya untuk mendanai proyek saya semakin besar. Nah, misalnya 40 juta misalnya ya. Nah, begitu seterusnya yang namanya variable cost itu akan meningkat dengan semakin banyaknya proyek yang harus saya kerjakan atau semakin banyak produksi yang harus saya kerjakan. Nah, itu yang maksudnya ya. Kemarin kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian total cost. Nah, kenapa bentuknya di atasnya FJ ini? Karena dia kurvanya secara bentuk sama dengan VJ. Dia itu bentuknya sama, persis ya. Terus berpindah ke atas ini ya, karena dia penjumlahan dari VC ditambah FJ. Jadi TC ini adalah VC ditambah fixed cost ya. Nah, biaya untuk mengerjakan proyek itu ya, biaya material, biaya pekerja kasar yang di lapangan, ditambah dengan fixed cost saya. Fixed cost itu biaya operasional kantor saya. Nah, maka bentuknya akan lebih tinggi lagi di sini. Nah, itu kemarin kita sudah mempelajari tentang TC. Kemudian di sini ada namanya TR ya. TR itu tadi adalah total revenue ya. Yang pasti ya, kalau saya mau mendapatkan untung ya, revenue itu harus ada di atas dari total cost saya. Benar ya? Oke. Jadi total revenue kalau proyek saya sedikit, revenue-nya kecil ya. Barang yang saya produksi dikit ya ini kecil ya. Jika saya terjadi di kasus seperti ini, nah ini saya udah pasti rugi ya. Saya nggak memproduksi apa-apa ya. Misalnya ini produksinya 0 nih. Saya nggak memproduksi apa-apa, tapi saya tetap keluarin fixed cost di sini ya. Tetap bayar karyawan. Nah, kayak gitu. Nah, titik impas di sini nih ya. Nah, titik impas di sini nih ya. Artinya apa? Ketika saya punya total biaya bertabrakan dengan total revenue, itu adalah titik impas saya. Nah, ya. Jadi titik impas saya misalkan kalau di kasus proyek tadi, misalkan saya impas kalau dapat 2 proyek misalkan ya. Total cost saya dapat 2 proyek itu sudah nutupi operasional saya dan biaya untuk memproduksi proyek itu, misalkan bayar tukang dan material. Nah, semakin banyak proyek yang saya dapat, ini nih yang terjadi ya. Nah, ini nih yang terjadi ya. Nah, di sini ada namanya increasing return ya. Nah, di sini adalah fase di mana kalau saya itu total revenue-nya lebih kecil ya, tidak terlalu tidak besar ya, saya nggak bisa bayar total cost saya, ya, total produksi saya atau biaya produksi saya itu nggak akan ya. Kemudian ada namanya constant return. Ya, ini kita dapat tuh pendapatannya semakin konstan ya. Artinya makin proyek banyak, pendapatannya makin tinggi nih. Ya. Total return, total revenue-nya. Tapi ada namanya dismissing return. Ya, dismissing return itu adalah ketika proyeknya sudah semakin banyak, itu ada titik jenuhnya ya, kayak sudah nggak bisa setinggi itu lagi. Ya. Kayak gampangnya yang tadi ya, ketika saya memproduksi helm, ketika dari dari yang 200 unit ke 400 unit itu, wah itu untungnya banyak tuh ya. Ya. Tapi ketika memproduksi lebih banyak lagi, mulai landai itu ya keuntungan saya, mulai cost-nya mulai lebih tinggi tuh. Jadi ada titik di mana itu mulai datar. Nah itu adalah posisi dismissing return. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah ini ya, jadi tingkat keuntungan cenderung terus meningkat ya ketika proyek ini makin banyak. Terus tingkat keuntungan tetap meningkat tapi intensitasnya rendah. Jadi ketika proyeknya ini langsung naik tinggi, terus ini juga naik tapi revenue-nya intensitasnya lebih rendah ya, keuntungannya rendah. Nah, yang dismissing return itu adalah sudah untungnya makin tipis nih, makin banyak makin tipis. Nah, kurang lebih seperti itu maksud dari the law of diminishing return itu tadi. Nah, ini ya. Kita coba baca data ini. Ini adalah contoh analisa produktivitas tenaga kerja perusahaan pembuatan genteng. Ya. Jumlah mesin yang dioperasikan itu ada satu alat. Ya. Tenaga kerja yang dioperasikan ada 1 orang.
Ketika satu orang itu bekerja untuk mengoperasikan alat itu, kita bisa memproduksi 91 unit. Ya. Produksi genteng per hari dapat 91. Jadi produksi tiap hari per mesin 91 sama, produksi per orang per unit per hari 91. Oke. Ketika jumlah mesin yang dioperasikan 2 alat, ya, dan tenaga kerjanya meningkat menjadi 2, ternyata produksinya meningkat. Ya. Yang awalnya 91, harusnya kalau 2 kan dapatnya 91 kali 2 ya. Ternyata ini meningkat. Sehingga 100 ini dapat dari 200 dibagi dengan 2 ya, dari mesinnya ini tadi. Jadi 100, kemudian produksi per orang per harinya dari 200 dibagi dengan jumlah orang ini 2, jadi 100. Begitu seterusnya ya. Ketika alatnya ada 3, tenaga kerjanya ada 3, meningkat lagi ya, 3, 3, 4, produksi per mesinnya 111, produksi per orangnya meningkat juga ya. Kemudian 4, terus 5 ya, seterusnya ini. Nah, ini terus meningkat nih. Nah, ini mulai terus meningkat, jadi produktivitas orang itu semakin tinggi ya. Satu orang bisa memproduksi makin banyak. Nah, ini namanya increasing return ya. Increasing return itu adalah naik terus nih. Konstan naiknya tinggi ya. Naiknya ini ke sini 9 poin, ke sini naiknya 11 poin ya, ini naik 4 poin. Ini naik 6 ya, ini naik lagi 5, ini naik lagi 4. Nah, kemudian ada momen di mana ya, ketika alat itu sudah nggak bisa nambah-nambah lagi ya, terus kita menambah jumlah tenaga kerja, kita sudah mulai dapat jumlah yang konstan ya, tidak naik lagi signifikan. Nah, ini namanya constant return ya. Naik 3, naik 2, naik 1, terus sama ya. Jadi mau nambah berapa orang pun produksi orang per unitnya itu tetap sama, 136. Nah, sampai di posisi saya banyakin orang, ya, makin banyak nih jumlah orangnya makin ekstrim, ternyata malah produksi per orangnya makin turun. Ya. Nah, jadi gampangannya gini, ketika tukang, ya misalkan ya, gampangannya gini ya, ngerjain proyek, ya. Ketika proyek itu dikerjakan satu tukang, oke, dia produktivitasnya naik. Ya. Ketika ada 2 orang, dia itu merasa, wah ini saya ada saingan nih. Ya, saya ada saingan, saya harus lebih produktif ya. Makin produktif tuh orang itu ya. Tapi ada momen di mana ketika saya terus tambahi tukang ya, makin banyak tukang di proyek saya itu, produktivitasnya orang itu makin turun. Kenapa? Ya udah, karena area geraknya udah mulai terbatas. Terus kalau orang itu banyak ya, tendensinya itu sering guyon misalkan ya, atau sering bercanda lah. Akhirnya produktivitasnya itu tidak setinggi kalau misalnya orangnya sedikit. Nah, gampangnya gitu ya. Jadi ada momen jadi ada suatu gampangannya gini ya. Kita tuh kan mikirnya gini ya, ketika kita nambah pekerja semakin banyak, produktivitasnya makin meningkat dong harusnya. Nah, tapi ada momen di mana ketika kita tambahi terus tuh, maka produksi per orangnya itu makin turun ya. Kenapa ya? Karena orang itu makin banyak makin banyak bercandanya, makin banyak kendala-kendala dalam pekerjaannya ya, karena terlalu melibatkan banyak orang lagi. Nah, kurang lebih maksudnya dismissing return itu seperti itu. Ya. Nah, jadi ini ya, jumlah tenaga kerja paling menguntungkan itu adalah 10 orang per hari. Nah, ini kata-katanya nih ya. Produktivitasnya per orang paling tinggi dan upah yang harus dikeluarkan lebih rendah. Lihat nih kata-katanya. Ketika saya menerima data ini saya berarti tahu bahwa orang itu paling produktif di angka 136 ya. Jadi dia memproduksi 136 genteng per hari ya. Dengan kombinasi mesinnya ada 5, tenaga kerjanya ada 10. Nah, ini lihat nih. Kalau saya tambahi lagi 11, dia itu tetap 136. Wah, daripada kayak gitu ya mending saya pakai 10 aja ya. Kenapa? Ya karena cost-nya saya lebih lebih murah ya. Nah, ini namanya tenaga kerja yang paling menguntungkan, jumlahnya adalah segini. Oke. Kemudian kesimpulannya ya, the law of diminishing return itu adalah suatu alternatif untuk mencari titik optimum keuntungan suatu produksi ya. Jadi dipahami ya.
alternatif untuk mencari titik optimum keuntungan suatu produksi, yaitu dengan cara penggunaan sarana atau tenaga kerja serta penentuan jumlah output yang ideal. Jadi tidak selamanya menambah jumlah pekerja itu akan memberikan korelasi yang menguntungkan terhadap hasil produk yang dihasilkan.